Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Alifah Iswanti Dewi dengan NIM K4318049. Di sini akan mempresentasikan mengenai hasil kajian literatur saya dengan tema polyembrioni. Judul yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah polyembrioni integumen pada spesies Spiranthes. Adapun beberapa artikel dan rujukan yang saya gunakan dalam penyusunan paper saya, diantaranya ada dari Laksmanan dan Ambigaukar yang tertulis pada buku Johri dengan judul Experimental Embryology of Vascular Plants yang terbit tahun 1982. Kemudian ada master thesis dari Christopher Lloyd tahun 1993 dengan judul Breeding System in Spiranthes magnicamporum Seviak. Kemudian yang terakhir ada artikel dari Manhart dan Pepper pada tahun 2006 dengan judul A Genetic Study of the Rare and Endangered Orchid Spiranthes praxicorel in a Comparative Context. Baik, sebelum masuk ke pembahasan inti, terlebih dahulu akan sedikit saya ulas mengenai polyembrioni secara umum. Poly berarti banyak, dan embrio ya embrio. Jadi polyembrioni merupakan peristiwa di mana terdapat lebih dari satu embrio pada suatu biji. Nah, menurut Maheswari dan Sakar tahun 1963, polyembrioni ini umumnya terjadi pada Gymnospermae dan sangat jarang ditemukan pada Angiospermae. Namun, probabilitas Angiospermae untuk mengalami peristiwa ini juga telah dilaporkan sejak tahun 1719 oleh Anthony van Leeuwenhoek, di mana ia menguak mengenai polyembrioni pada biji jeruk. Menurut Laksmanan dan Ambigaukar, secara garis besar, polyembrioni ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok berdasarkan keberadaan jumlah embrio sak dalam satu ovulnya, yaitu ada simple polyembrioni dan multiple polyembrioni. Simple polyembrioni adalah pembentukan embrio yang dapat terjadi baik melalui proses fertilisasi atau seksual maupun tanpa adanya fertilisasi atau aseksual. Simple polyembrioni seksual ini terjadi pada embrio yang terbentuk dari sel telur atau sinergit. Sedangkan polyembrio aseksual itu merupakan perkembangan embrio yang terjadi tanpa adanya dukungan dari fertilisasi atau tanpa diawali dengan proses fertilisasi. Nah, istilah ini juga biasa kita sebut dengan polyembrioni adventive. Polyembrioni adventive ini lebih spesifiknya itu terjadi ketika di mana embrio itu berkembang dari sel nuklear atau dari sel integumen tanpa disertai adanya interpolasi fase gametofit. Adapun untuk multiple polyembrioni merupakan suatu peristiwa di mana embrio itu diproduksi oleh dua atau lebih embrio sak dalam ovul yang sama. Kita lanjut ke Spiranthes, ke spesies Spiranthes. Jadi Spiranthes itu merupakan salah satu famili Orchidaceae dengan distribusi kosmopolitan dan hadir selama musim semi. Nah, Spiranthes ini merupakan tumbuhan terestrial dengan perbungaan tersusun dalam spiral tunggal atau spiral banyak yang berpilin. Ini teman-teman bisa lihat ya. Daunnya tersusun dalam roset basal di sini. Warna kelopak dan sepalnya cenderung terlihat berwarna putih atau pada beberapa spesies Spiranthes ini mendekati warna krem. Nah, ujung braktea bunganya itu berwarna hijau dan biasanya melengkung ke arah bunganya. Sebagaimana embrio pada umumnya, jadi produksi biji monoembrionik itu yang terjadi pada Spiranthes ini
berkaitan dengan reproduksi seksual tentunya. Nah, adapun untuk biji poliembrioniknya itu berkaitan dengan agamospermi. Nah, menurut Katling tahun 1991, agamospermi oleh polyembryonik adventif dilaporkan hanya terjadi pada subfamili Spiranthoidea. Oke. Polyembrioni hampir ditemukan pada semua spesies Spiranthes. Di antaranya ada Spiranthes kernua, Spiranthes magnicamporum, Spiranthes parksi, dan lain-lain. Nah, berdasarkan perbandingan artikel yang sudah saya sebutkan tadi, itu menunjukkan bahwasanya tidak ada perbedaan yang signifikan antara struktur dari polyembrioni antar spesies Spiranthes ini, yaitu Spiranthes kernua, magnicamporum, dan parksi. Nah, di gambar yang saya sajikan di sini ada, terlebih dahulu saya akan menunjukkan perbedaan tentang biji monoembrionik sama biji polyembrionik pada Spiranthes. Di sini saya pakai contoh Spiranthes magnicamporum. Sini teman-teman bisa lihat ini merupakan biji monoembrionik dari Spiranthes magnicamporum. Lihat ini yang bulat merupakan embrionya di dalam ovul. Kemudian bisa dilihat perbedaannya, ini polyembryonicid dari Spiranthes magnicamporum. Nah, dalam satu bijinya, dalam satu ovalnya ini kelihatan jelas ya, ada 2 embrio di situ. Ini 1, 2, kemudian di monoembrionik itu ada 1. Kelihatan ya perbedaannya. Nah, dan itu merupakan integumen, sel-sel integumennya. Nah, perbandingan yang selanjutnya saya lakukan adalah struktur polyembrioni antara spesies Spiranthes kernua dan spesies Spiranthes magnicamporum. Sini teman-teman bisa lihat, ini merupakan gambar di atas, ini dari Spiranthes magnicamporum, sedangkan yang di bawah di situ biji polyembrioni pada Spiranthes kernua. Kelihatan ya, strukturnya sama, cuma perbesarannya yang berbeda. Yang atas perbesarannya lebih jelas, sementara yang bawah lebih kecil. Namun dapat terlihat dengan jelas di situ ada, dalam satu ovalnya ada 2 sampai ada beberapa embrio, nggak 1 intinya. Di sini lebih jelas ada 3, 1, 2, 3, ada 3 embrio di situ. Nah, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam master thesis tadi, bahwa biji polyembryonik Spiranthes itu mengandung antara 2 hingga 6 embrio. Selanjutnya kita beralih ke perkembangan dari polyembrio Spiranthes. Di gambar yang disajikan itu merupakan gambar perkembangan polyembryonik Spiranthes kernua. Pada dasarnya semua Spiranthes memiliki tahap perkembangan yang sama. Nah, kita lihat satu-satu gambarnya. Jadi di gambar huruf A, di situ teman-teman perhatikan di integumen, di situ di tanda panah ada embrio yang berkembang di situ, ada bakal embrio yang berkembang. Nah, itu tulisannya integumentary embryo initial. Harusnya kan pada embrio yang normal itu tidak ada embrio yang berkembang di situ.
Tapi kalau pada Spiranthes ini ada polyembryony integumennya. Bisa dilihat ya. Nah, pada gambar A ini masih pada tahap diet, masih 2 sel. Kemudian tahap gambar B merupakan perkembangan dari gambar A, di mana di gambar B itu sudah mengalami perkembangan menjadi 4 kromatid yang membentuk pasangan sinapsis atau tetrad. Jadi udah ada 4 sel di situ. Kemudian di C itu megasporanya sudah berfungsi dan embrio inisial dari integumennya terus melakukan perkembangan juga di situ. Nah, adapun di gambar D, di situ sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dimana sebelumnya masih berupa embrio inisial, sekarang sudah berubah menjadi proembrio integumentari. Bisa dilihat. Nah, oh iya, sebelumnya tadi di gambar A sampai C itu teman-teman kelihatan ya, di sel terminalnya di bagian atas, sel terminalnya itu mengalami bentuk yang lebih besar, membesar, strukturnya lebih besar karena di situ kandungan sitoplasmanya itu bertambah sehingga lebih banyak, kadarnya lebih banyak. Kelihatannya hampir sama besar kayak sel basal. Padahal sebenarnya enggak. Nah, kemudian di gambar E, setelah gambar D, itu di gambar E dan F itu merupakan masa transisi ovulnya. Jadi sel-sel integumen yang kaya akan sitoplasma itu membelah dan menghasilkan 2 hingga 6 proembrio di daerah mikropilar ovulnya. Nah, hasil berupa 2 sampai 6 proembrio di mikropilar ovula ini merupakan bukti dari adanya aktivitas proembrio adventif. Namun sayangnya di sini hanya disajikan tahap perkembangan sampai proembrio, tidak sampai besarnya. Begitu teman-teman. Mungkin sekian hasil kajian literatur yang saya lakukan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.